diskriminasi suku itu menjadi hilang. Diskriminasi warna kulit menjadi hilang. Diskriminasi gender dalam pengertian gender yang islami ya Mang, itu menjadi hilang. Seperti yang diceritakan oleh Mang Ayub Bunyamin, Mang Kiai Haji Ayub Bunyamin, bahwa dulu wanita di zaman sebelum Islam turun itu sangat dilecehkan. Kalau punya anak wanita itu, orang Quraisy itu, atau suku-suku di Arab itu merasa malu. Saking merasa malunya, lalu dibunuh tuh anaknya itu. Nah, dengan Islam turun, menyamaratakan. Tidak ada beda laki dan perempuan, kecuali takwa. Dengan Islam turun, tidak ada beda yang kaya dan yang miskin, kecuali takwa. Tidak ada beda warna kulit. Budak hitam pun bisa menjadi lebih mulia dibanding tuan kaya raya yang bangsawan. Ini salah satunya yang menyebabkan Abu Jahal dan Abu Lahab itu mikir-mikir ketika ditawari masuk Islam. Nah, kalau saya masuk Islam, saya nanti disamakan dengan Bilal bin Rabah. Apakah tidak ada khusus pengajian khusus gitu bangsawan-bangsawan, Islam khusus bangsawan? minta kajian khusus seperti itu kepada Rasulullah. Dan tidak bisa dituruti Rasulullah karena diskriminasi di dalam Islam itu lalu menjadi, ketika Islam turun lalu menjadi luber semuanya. Salah satunya yang masih melekat di kita adalah diskriminasi warna kulit. Dulu sebelum saya nyantri itu saya mempunyai perasaan tidak fair ya. Tidak fair itu saya merasa dengan sahabat-sahabat yang dari Cina itu anti. Seakan-akan orang Cina itu semuanya non-muslim, semuanya kafir. Sampai suatu saat saya bersama-sama ngikuti kajian dengan teman dari Medan. Saya pikir orang Batak. Ketika saya berpendapat tidak bagus dengan ras Cina ini, kemudian dia bilang di sebelah saya, Soleh, nenek saya ini Cina ya, astagfirullahaladzim. Jadi saya menyinggung orang Cina, padahal dia sendiri neneknya itu Cina dan Muslim. Nah, suatu saat juga saya menyadari bahwa banyak teman-teman pondok juga sangat anti dengan ras Cina itu. Ketika ada namanya Mas Fahmi, itu teman satu angkatan, saya ajak ke pondok, dia itu turunan Dayak, man. Dayak Kalimantan. Dayak Kalimantan itu ada hubungannya dengan Cina, turunan Cina, jadi putih-putih. Nah ini teman saya Mas Fahmi ini kebetulan putih betul, memang seperti Cina, tapi dia Dayak sebenarnya, Dayak Kalimantan. Masuk ke Kobong, saya bawa ke Kobong, begitu dia tapi getol ngaji Islamnya ya, termasuk ikut ngaji Ustadz juga beberapa kali. Lalu begitu dia keluar dari Kobong, saya ingat Mang Daud itu masuk langsung ke Kobong. Soleh, jangan bawa orang Cina ke sini, kafir. Masya Allah. Bukan, Mang. Itu Cina. Bukan Cina, Mang. Itu Dayak. Itu Muslim. Dan ngajinya rajin itu. Nah, sekarang menjadi pegawai Pemda kalau tidak salah di Kalimantan sana. Nah, sepemikiran dengan itu, sekarang ketika ada eksodus pekerja Cina dikabarkan luar biasa masuk ke Indonesia. Nah, saya lalu mengambil sisi positifnya. Yang muncul di hati saya itu bukan lagi diskriminasi ras, tapi ambil sisi positifnya. Nah, ini mungkin waktunya orang Indonesia berbaur dengan bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Cina
untuk lalu menjadi lahan dakwah bagi kita. Ada asimilasi, ada islamisasi bagi mereka-mereka kalau mereka sudah berbaur dengan masyarakat Indonesia. Dan kaum Cina Muslim itu lalu memang sekarang posisinya kan masih minoritas ya. Tapi mereka ghirohnya mendirikan masjid Chenghu ya, beberapa tempat di Jember ada masjid Chenghu itu. Ghirohnya untuk mengkaji Islam itu justru lebih hebat dari kita. Jadi lepas dari isu politis, kalau ada bangsa pekerja Cina masuk ke Indonesia, bagi saya sekarang itu kesempatan dakwah. Jadi biarkan berasimilasi, nah islamisasi mungkin bisa masuk ke lewat bangsa Indonesia, dakwah ala Indonesia kepada bangsa-bangsa lain di dunia ini. Bahkan diskriminasi itu kan juga kadang-kadang ada juga kepada orang Arab, sehingga ada seperti kebencian itu, oh, Muslim Arab ini seperti itu. Kalau orang-orang yang benci terhadap Arab ini, padahal Islam turun itu menghapuskan semua itu. Semua sama kecuali takwanya. Kedudukan di mata Allah adalah takwa. Semakin bertakwa seseorang, maka siapapun bisa menjadi ulama, bisa menjadi alim, bisa mendapatkan surga Jannatun Naim. Syaratnya takwa. Oke, itu saja Mas Yatno.